Tesonilo itu kan habitat gajah, habitat harimau. Sekarang kan 40-50% jadi sawit gitu ya. Sekitar 1 miliar orang di dunia pangannya itu disuplai dari hutan. Saya ingin tekankan tren kita positif ya. Di nasional kita dulu punya rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Karena ada 3,7 juta hektar dari 17 juta itu sawit yang ilegal gitu ya. Karena di dalam lahan hutan. Iya, di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan. Sobat Green, ketemu lagi dengan aku Masita Kristalin di podcast Green Talks. Podcast Green Talks ini membahas berbagai isu sustainability, perubahan iklim, dan pembangunan di Indonesia. Dan kita selalu kedatangan tamu-tamu spesial. Nah, hari ini saya ditemani Profesor Heri Purnomo dari CIFOR dan juga Guru Besar IPB University. Apa kabar, Prof? Baik-baik Mbak Masita, terima kasih nih. Terima kasih udah datang ya, Prof. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sawit nih, gitu. Nah, kalau Sobat Green tahu bahwa Presiden Prabowo baru-baru ini banyak membahas mengenai sawit, dan kita kedatangan tamu yang memang sangat tepat untuk membahas topik ini. Jadi mungkin kita mulai aja. Prof, mungkin cerita sedikit CIFOR itu apa sih? CIFOR itu lembaga penelitian internasional, sebuah itu satu-satunya sebenarnya organisasi internasional yang headquarternya ada di Indonesia, satu-satunya Mbak. Yang regional ada ASEAN, yang internasional CIFOR itu didirikan tahun 93 setelah KTT di Bumi di Rio ya. Itu waktu itu Indonesia compete dengan Brasil dan Malaysia supaya headquarternya di Indonesia. Alhamdulillah Pak Harto dengan Ali Alatas waktu itu Menlunya yang kawakan berhasil meyakinkan dunia pusat penelitian kehutanan internasional itu tidak di Brasil, tidak di Kongo, tidak di Malaysia, tapi di Indonesia dan di Bogor gitu. Oh gitu, di Bogor ya Pak? Di Bogor. Oke. Nah, baru-baru ini kan kita mendengar statement Pak Presiden ya terkait antara sawit dan juga deforestasi. Nah, mungkin Prof. Heri bisa cerita sedikit mengenai mungkin sejarah deforestasi di Indonesia. Yang saya pahami kan kita sebenarnya sudah improve ya dari sisi deforestasi. Di saat bersamaan produktivitas sawit kita sebenarnya meningkat. Jadi dibandingkan Brazil, nih Sobat Green, Indonesia itu lebih baik karena deforestasi kita turun, tapi produktivitas sawit kita itu meningkat. Artinya kita sebenarnya ada dua keuntungan di sini yang mungkin tidak banyak Sobat Green yang menyadari ya. Nah, tapi karena ada Prof. Heri mungkin bisa cerita dari reformasi hingga sekarang, Prof. Jadi deforestasi besar-besaran itu pada zaman reformasi tahun 98 ya. Itu ada 3,6 juta hektar. Hutan kita habis gitu ya per tahun. 36 juta. Dan dengan kerja keras dari Pak Habibie, oleh Ibu Megawati ya, dan Gus Dur, itu selama kepemimpinan mereka bisa menurunkan dari 3,6 juta jadi 0,8 juta, jadi 800.000. Kemudian dilanjutkan oleh SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono, itu juga bisa dari 800.000 tinggal 450.000. Jadi tinggal separuhnya. Itu jasa dari Pak SBY selama 10 tahun. Nah, Pak Jokowi itu juga begitu. Pak Jokowi juga berhasil ya selama 10 tahun mengurangi deforestasi dari 450.000 menjadi hanya 105.000 sekarang gitu ya. Per tahun. Per tahun. Nah, tinggal sekarang di zaman Pak Prabowo ya. Apakah Pak Prabowo itu bisa menurunkan lagi dari 105.000 per tahun hutan hilang, lenyap, terdeforestasi menjadi 0. Nah, itu tekad kita sebenarnya tahun 2030 itu zero ya, net deforestation. Nah, ini yang sebuah momentum luar biasa bagi Pak Prabowo tentunya kalau beliau bisa menjadi gong gitu ya. Ini presiden-presiden yang lama kan mengurangi nih. Harusnya diakhiri di Pak Prabowo jadi 0,
Dan pada COP 2029 Pak Prabowo bisa naik ya sebagai kepala negara yang bisa menolkan deforestasi ya. Dan Brasil juga ingin nol ya, tapi Brasil sekarang 3,6 juta hektar. Itu berat buat Brasil. Presiden Lula da Silva ya. Kongo masih 500.000, setengah juta hektar per tahun. Malaysia masih 118 ya. Jadi Pak Prabowo kalau mau mengambil kepemimpinan dalam bidang lingkungan ya, itu tepat ya. Jadi, dan kita yakin dengan Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ya, bisa mengambil peran yang sangat historis ini ya. Jadi zeroing, dan pasti beliau akan bisa share lah pada Brasil, Malaysia, pada negara-negara Afrika bagaimana zeroing deforestasi. Kebetulan juga kita baru gabung dengan BRICS. Jadi kita bisa leading sebenarnya di itu ya, mengurangi deforestasi, zeroing. Jadi kita hebat bukan hanya ekonomi ya, kita bisa menjadi hebat juga di bidang lingkungan, di bidang sustainability. Dan menuju zero deforestasi nggak berarti bahwa kita nggak bisa memproduksi, karena kita bisa meningkatkan produktivitas dari lahan sawit kita ya, atau produksi apapun itu. Jadi minimum penggunaan resource tapi hasilnya lebih optimal. Iya, jadi ekspansi dari sawit kita batasi, tetapi intensifikasi kita terus. Karena kita masih bibitnya masih belum bagus di kalangan petani sawit ya. Kemudian pemupukan, kemudian pasca panen itu bisa terus ditingkatkan ya. Walau begitu ekspor kita kan hampir 400 triliun sebenarnya sekarang, itu luar biasa ya. Jadi banyak hal positif dari sawit sebenarnya. Sawit yang menyebabkan deforestasi juga makin lama makin turun. Jadi sekarang kalau dengan EUDR itu ya, dengan cut off year 2020 itu hanya 1 atau 2% lah yang terkait dengan deforestasi. Jadi 98% itu aman sebenarnya. Karena cut off year EU itu 2020. Dan deforestasi karena terkoneksi sawit kan terjadi di dahulu ya, 10-20 tahun yang lalu gitu ya. Dan harusnya bisa kita manfaatkan gitu. Karena saya 2 tahun lalu diundang ke Bali di FSC ya, Forest Stewardship Council ya. Pengusaha hutan itu senang dengan EUDR ya. Kenapa? Karena cut off year-nya FSC itu lembaga sertifikasi terbesar ya. Dahulunya tahun 1994. Saya diundang ke sana ikut memperjuangkan bisa tidak digeser tahun 94 menjadi 2020. Akhirnya dengan kerjasama semua pihak di General Assembly yang ribuan orang bisa digeser gitu ya. Sehingga pulp and paper kita dari Sinarmas, dari April, dari macam-macam itu ya, bisa mendapat sertifikat FSC nantinya setelah remedy framework, perbaikan-perbaikan gitu ya. Jadi jangan sampai itu kita membenci EUDR tetapi tidak tahu konten sebenarnya dari EUDR itu. Nah, berikutnya mungkin kita lihat ini ya, Prof. Sekarang kan ada pressure lah, misalnya EUDR gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ekspor kita yang paling tinggi itu bukan ke EU ya, Prof ya? Betul. Sawit ekspornya tertinggi itu ke India, Pakistan, dan Cina itu ya. Itu yang terbesar ya. Tetapi walau begitu, EU kan pintar ya. EU call juga, hai Cina ikut dong ya standar kami gitu ya. Sehingga agak bahaya kalau kita menegasikan EU. Karena EU negara yang cukup powerful, dan kalau sawit kita ditolak di EU ya, kemudian kita jual ke India ya, itu kan akan dikenakan tarif yang lebih tinggi sama India. Toh nggak laku kan di sana ya. Akhirnya harga sawit akan turun ya. Karena apa? Karena saya lihat kita bisa memenuhi EUDR ya. Karena sawit kita kan membaik ya. Progressing setiap saatnya. Ada ISPO, RSPO. Dan ada cut off tadi ya, Prof ya. Ada cut off year ya, yang sangat menguntungkan kita gitu ya. Jadi boleh diceritain sedikit, Prof, yang cut off yang EUDR itu gimana? Iya. Jadi EUDR kan basisnya ada 3 itu. 1, no deforestation.
kedua harus legal, kemudian ketiga bisa dilacak, traceability, bisa ditelusuri. Yeah. Nah, cut off year itu menjadi perdebatan sengit di EU. Harusnya mulai kapan? Deforestasi itu nggak boleh gitu ya. Akhirnya, kebetulan saya juga pernah ketemu dengan Parlemen EU ya. Akhirnya sepakati ya. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Itu story gitu ya. Tapi mulai 2021 ke atas itu sudah nggak boleh lagi deforestasi. Oke. Tahun 2020 Jadi 2020 ke bawah, belakang, oke lah itu dimaafkan ya. Itu sangat menguntungkan Indonesia sebenarnya. Karena yang kan EUDR itu tidak hanya untuk sawit, semua produk pertanian ya. Soybean di Brasil, cattle, daging ya, kemudian di Afrika ya, itu agak sulit ya. Tapi Indonesia sudah beres ya, dan seperti saya kata-kata di deforestasi kan makin turun gitu. Yeah. Jadi sebenarnya EUDR masalah deforestasinya itu bukan isu utama, karena tadi hanya 1% sawit kita yang dari 17 juta hektar itu sekitar 200.000 gitu ya. 200.000 itu total ya. Itu kecil lah ya. Saya selalu mengibaratkan kalau ada satu keranjang apel isinya 100, kemudian ada satu yang busuk, itu kenapa kita ribut belain yang busuk gitu ya? Iya. Ya yang busuk dibuang saja gitu ya. Kalau yang busuk itu punya rakyat, ya difasilitasi lah ya rakyat. Tapi kalau punya pengusaha besar, ya ada hukum lah gitu ya. Jadi fokus kepada yang baik gitu ya. Betul. Itu satu. Yang kedua, masalah besar kita sebenarnya ke legalitas. Ya. Karena ada 3,7 juta hektar dari 17 juta itu sawit yang ilegal gitu ya. Karena di dalam lahan hutan. Ya, di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan. Tetapi kita ada mekanisme menyelesaikan itu ya, lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Itu di 110A, 110B. Kalau itu benar-benar sudah lama milik masyarakat, kemudian diakui oleh kepala desa, bupati, itu bisa diproses sebenarnya. Untuk kemudian kalau memang sudah lama bisa dilepas dari kawasan hutan gitu ya. Iya. Tapi kalau itu milik cukong-cukong kan susah ya. Artinya saya rela kalau itu dikasih ke petani ya. Ya mungkin kalau itu law enforcement berarti kalau ya. cukup law enforcement, gitu, law enforcement kan. Iya. Kita tidak ingin memperkaya orang yang sudah kaya. Gitu. Betul. Apalagi ilegal ya. Ilegal. Kemudian yang ketiga, traceability, bisa nggak ditelusuri gitu ya. Di sawit ini setiap poligon, baik punya rakyat maupun punya perusahaan, ketemu PKS-nya, pabrik kelapa sawitnya di mana. Ya. Kemudian refinery-nya, kilangnya di mana. Dan itu perlu kerja keras ya untuk melakukan traceability di smallholder, di petani-petani kecil ini. Yeah. Tapi kita bisa. Kemenko Ekonomi ya sudah berusaha oke lah bagi saya. Yeah. Kita sudah punya ISPO ya, walaupun belum begitu luar biasa. Sudah 30% yang ISPO. Sudah 30% udah ISPO, itu kan sebuah prestasi yang harus diakui ya. Jadi begini intinya itu, sawit kita progressing. Ya. Jadi jangan sampai progres yang sudah baik ini dikembalikan lagi gitu ya. Dirusak oleh yang sedikit tadi. Dirusak oleh sedikit lagi yang dibelain mati-matian gitu ya. Menurut saya yang 1-2% itu ya buang aja gitu ya. Iya. Tapi di CIFOR udah ada identifikasi nggak yang sedikit ini dia kebanyakan smallholder atau karakternya mungkin banyak level tadi pengusaha atau cukong? Ya, yang kadang-kadang smallholder itu kan bisa macam-macam Proxy ya. Kita pernah penelitian yang sangat detail siapa smallholder itu ya. Iya. Tentu ada petani asli, petani yang ada di situ, dan itu kebanyakan udah benar itu Mbak, petani asli ya, sudah ada di luar kawasan hutan. Yang petani yang nggak benar itu biasanya yang migran ya, yang dari Jawa kayak saya ya ke Sumatera beli lahan murah ya. Kalau lahan murah dijual itu pasti di kawasan hutan ilegal gitu. Oh. Kemudian ada juga yang
tuan tanah gitu ya, yang mengatasnamakan rakyat, tetapi mereka punya ribuan hektar gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita pilah-pilah gitu ya. Jadi dan itu memang hampir di semua negara berkembang ya seperti itu masalahnya ya. Itu maka kita punya negara yang menyelesaikan, dan saya ingin tekankan tren kita positif ya. Di nasional kita dulu punya rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ya. Kita juga ingin kontribusi. Di setiap daerah kita punya RAD KSB ya, rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Saya banyak kerja di Pelelawan, di Sintang, Kalbar, di Pulang Pisau, Kalteng, di Kutai. Semua trennya oke gitu. Mereka bertekad mengurangi deforestasi, meningkatkan produktivitas, membutuhkan investasi gitu-gitu ya. Dan ingin siapa tuh dapat mendapat jasa dari karbon dengan mengurangi deforestasi ya. Iya. Jadi kalau tadi dengar Prof. Heri menyampaikan, sebenarnya sawit Indonesia satu udah membaik. Betul. Terus deforestasi udah berkurang. Yang bermasalah ini yang tadi satu apel busuk kurang lebih 3,7 juta hektar, dan bisa kita analisa sebenarnya ini apa aja dan penyelesaiannya seperti apa. Betul. Beberapa yang di kawasan hutan pun sudah dilindungi Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa itu bisa dikonversi kalau memang kondisinya sudah lama terjadi. Betul. Ya kan? Kemudian dari segi potensi ekspor, kita kebanyakan ke Cina, India, Pakistan ya kan. Tapi EUDR pun ada batas waktu, cut off year. Jadi 2020 sebelumnya nggak masuk ke dalam, kalau masih terjadi deforestasi nggak masuk. Jadi yang kita lihat hanya 2021, 22 dan seterusnya. Betul. Sehingga tidak berat kalau misalnya cut off year-nya lebih mundur lagi gitu ya Prof ya. Karena deforestasi di zaman Pak Jokowi udah turun menjadi tadi Prof sampaikan 105.000 hektar per tahun. Oke. Nah, kalau kita tarik mundur nih ke konstitusi, mungkin bisa ditampilkan di layar pasal 33 ayat 4. Itu sebenarnya udah disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi ini dari sisi Indonesia sendiri niatnya udah sangat tinggi ditaruhnya di level Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya selalu ingin mengatakan kalau kita memerangi deforestasi, ingin sawit kita bagus, itu tugas konstitusi loh gitu ya. Bukan karena EU ingin itu EU menjadi pendorong saja. Tapi konstitusi kita sendiri yang dibuat berdarah-darah ini kan amandemen keempat selama reformasi yang diperjuangkan oleh anak-anak muda yang sebagian sudah aware lah sama masalah iklim. Tapi sebagian juga mati saat reformasi ya, sudah menaruh di konstitusi itu Mbak. Jadi ini amanat konstitusi yang harus menjadi pesan buat semua orang ya, termasuk presiden ya. Jadi bagaimana kita bersama-sama menjalankan konstitusi kita, berwawasan lingkungan, berkelanjutan gitu ya dalam setiap usaha kita ya, termasuk food estate, termasuk sawit, dan kita bisa ya. Saya tuh hakul yakin kita itu sustainability itu bisa menjadi competitiveness kita gitu ya. Kita bisa kompetitif di yang baik-baik gitu, sustainable gitu ya. Sawit juga begitu. Nanti sawit kita kalau ketemu sawit Kongo gitu ya, karena banyak investasi sawit di Afrika gitu. Kita bisa bertanya, lo punya sawit sustainable enggak sih gitu ya? Oh nggak bisa, belajar ke Indonesia ya. Brasil harus belajar ke Indonesia. Malaysia harus belajar ke Indonesia. Bukan kita niru Malaysia, kita niru Brasil, tidak ya. Kita sebenarnya lebih baik ya dari segi pencapaian. Dari segi pencapaian kita lebih baik dari Brasil. Brasil dengan soybean ya, dengan peternakan itu luar biasa itu terhadap deforestasi ya. Sekarang juga deforestasi di Kongo 500 juta gitu ya per tahun. Jadi saya sungguh ingin Indonesia itu bisa leading dalam bidang lingkungan,
ekspor komoditi land based commodity seperti sawit, dan Pak Prabowo bisa menjadi pemukul gol zeroing deforestasi, dan itu bisa doable. Hanya supaya apa ya, pesan ini bisa dipahami bahwa itu doable gitu ya, dan kesempatan emas ya kalau kita ingin menjadi Indonesia negara berkembang tetapi hebat loh di dalam lingkungan gitu. Betul. Itu kan luar biasa. Gak hanya doable, tapi emang kita udah melakukan dari zaman Presiden Megawati sampai sekarang ya. Dari sejak Megawati, Pak Jokowi, Pak SBY. Dan sekarang juga pemerintah, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa pedulilah dengan isu-isu lingkungan. Ini tinggal bagaimana menyelesaikannya. Di Astacita ada nomor 8. Iya. Nah, Sobat Green, kalau kita lihat persebaran lokasi dari sawit itu sebenarnya kan banyak di Riau ya, Prof. Kemudian di Kalimantan Tengah, di Sumatera banyak sih. Sumatera sama Kalimantan basically itu adalah sebagian besar dari perkebunan sawit yang paling luas ya. Nah, tadi kalau kembali ke 3,7 juta yang tadi perlu kita selesaikan, peran Pemda gimana nih, Prof? Ya, itu sangat penting ya. Jadi dengan RAD KSB, Rencana Aksi Daerah, sekarang jadi Strategi Aksi Daerah SAN, RAD SAN, kelapa sawit berkelanjutan, itu harus dibuat secara multi pihak yang di-lead oleh Pemda ya, local government. Saya ke Pelalawan ya, yang terbesar di Riau itu di Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Itu kawan-kawan Pemda, LSM ya, akademisi, keroyokan lah ya, membuat rencana dan aksi gitu ya di daerah, bagaimana Pelalawan itu sawitnya sekitar 20% dari ini, itu tidak ekspansi tetapi lebih ke intensifikasi gitu ya. Dan bupatinya sudah setuju waktu itu, ya mari dibantu gitu ya. Dibantu tidak hanya kebunnya tetapi pabrik kelapa sawitnya, terus kilangnya di mana ya. Kemudian bisa nggak petani dapat added value yang lebih besar gitu ya, harga gitu ya. Jadi semua pemerintah daerah berlomba-lomba sebenarnya, di Sintang juga, di Kalbar ya, di Pulang Pisau, di Kutai Kartanegara, di Kaltim, semua sama gitu ya. Tinggal lebih, saya dana sawit kan besar ya, ada 26 triliun ya. Mbok Yao ini juga dialokasikan membantu pemerintah daerah gitu ya. Tidak hanya untuk, sekarang kan banyak untuk peremajaan ya. Tapi kemampuan pemerintah daerah juga perlu diperkuat di dalam planning dan aksi ya untuk kelapa sawit berkelanjutan. Iya, iya. Nah, kalau mengenai legalitas nih, Prof ya. Kalau kita lihat data, Sobat Green, kalau kita lihat konflik agraria nih di Indonesia, paling besar itu datangnya dari perkebunan. Nah, ini mungkin terkait status lahan dan kepemilikan ya, Prof ya? Iya. Jadi emang serba rumit ya. Pertama masyarakat itu macam-macam tadi ya. Masyarakat asli kadang-kadang rumit dengan pendatang gitu ya. Dan kemudian berkonflik dengan, ada yang berkonflik dengan pemilik kebun besar ya, petani dengan pemilik kebun besar ya. Kata mereka, petani itu milikku, tetapi tiba-tiba dipatok oleh pemilik kebun besar gitu. Ada yang petani dengan pemerintah ya. Petani sudah lama tapi itu di kawasan hutan ya. Nah, itu yang banyak terjadi, dan lahan itu kan sakral ya. Lahan itu luar biasa ya. Arti lahan buat seorang petani kan everything gitu ya. Nah, ini harus diselesaikan. Dan tentu ada kemajuan ya. Kalau saya lihat banyak legalisasi dari petani sawit yang ada di luar kawasan hutan ya. Tentu yang agak susah misalkan petani yang ada di Taman Nasional, seperti Tesonilo ya, di Riau. Tesonilo itu kan habitat gajah, habitat harimau. Sekarang kan 40-50% jadi sawit gitu ya. Itu kan ya susah ya. Itu di Riau juga, Prof? Di Riau, banyak di Pelalawan juga itu. Itu kan susah karena tadi ada petani, ada
gajah, ada harimau dan biodiversity harus dipindah kan, dipindah ke tempat yang lain ya. Jadi ada tempat-tempat yang seperti Taman Nasional nggak bisa dilepas gitu ya. Karena kalau dilepas gajahnya nanti nyerang kita. Gitu. Jadi konflik manusia gajah kan sering gitu ya. Iya. Itu. Tapi ya itulah tugas sampai dari Aceh kita, juga gitu ya, Bro. Aceh ya. Itu tugas mulia kita sebenarnya, menyelesaikan konflik agraria yang kadang-kadang berdarah-darah juga ya di lokal gitu ya. Tapi juga tadi ada orang-orang yang mengambil keuntungan ya. Ada tuan tanah baru ya. Karena murah itu, Mbak. Kalau Mbak Masita punya 100 juta ya, di lapangan tuh bisa punya 4 hektar gitu ya. Kalau di Jakarta 100 juta mungkin dapat 10 meter persegi ya. Sana bisa 4 hektar, Pak. Saya kalau ke daerah-daerah itu suka ditawarin gitu. Pak mau beli nggak sawit ini, mau beli lahan ini ya. Yang harganya satu pancang itu 2 hektar. 2 hektar. Itu nggak nyampe 100 juta. 2 hektaran kalau di sana ya. Iya. Itu murah, tetapi saya tahu itu pasti kawasan hutan ya, yang dijual. Tapi ada suratnya, ada SKT ya, surat keterangan tanah. Dari kepala desa ya. Iya. Tetapi SKT kan tidak diakui sebenarnya. Tapi di pasar diakui gitu ya. Kalau jual beli diakui. Nah itu yang memang rumit, konflik antara petani dengan pengusaha ya, petani dengan pemerintah, kemudian tentu ada pengusaha dengan pemerintah juga ya. Dan banyak yang bermain lah ya. Tapi di luar isu legalitas, Prof, sebenarnya produktivitas petani swadaya itu pertama kenapa lebih rendah ya? Kedua, bagaimana cara kita membantu supaya produktivitasnya naik? Karena bagaimanapun kan petani swadaya itu sekitar 42% dari total perkebunan sawit di Indonesia ya. 42% itu swadaya dan plasma sebenarnya. Plasma, oke. Tapi memang sebagian besar swadaya yang belum menguasai teknologi, bibit yang baik, dan kadang-kadang memang tidak dikelola secara intensif ya. Jadi saya punya kebun sawit gitu ya, tapi dia jadi petani sawah gitu ya. Jadi produktivitasnya kecil. Yang besar itu adalah yang plasma, yang kerjasama dengan perusahaan. Jadi mereka dapat bibit dari perusahaan, dapat sarana produksi dari perusahaan, bimbingan itu lebih besar gitu ya. Dan produktivitasnya juga lebih baik. Produktivitasnya tentu lebih baik, mendekati yang perusahaan gitu ya. Iya. Ini memang tugas pemerintah kan. Tugas pemerintah kan membina yang kecil-kecil ya. Jadi yang pure swadaya kira-kira berapa persen, Prof? Sebagian besar masih sebagian besar dari 42% itu. 42% sebagian besar adalah petani swadaya. Mereka tentu berharap ya, pemerintah daerah memplasmakan mereka gitu kalau mau. Kalau sulit ya dengan pemerintah daerah yang memberi bantuan teknis ya, bantuan intensifikasi ya. Dan pemerintah daerah selalu siap fundingnya mana dong gitu, budget ya. Budget pemerintah terbatas, yaitu harusnya BPD PKS gitu ya. Yang harus turun ya. Dan ada green investment dari luar negeri yang harus turun juga untuk agar sawit lebih produktif, tidak ekspansif. Iya. Karena sawit ini adalah komoditas yang penting ya, Sobat Green buat Indonesia. Selain karena dia memberikan lapangan pekerjaan kepada para petani sawit, dia juga volumenya banyak yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Kalau kita lihat sebagian untuk pangan ya, sebagian besar, kemudian ada biodiesel dan oleokimia. Kalau yang diekspor biasanya penggunaannya sama ya, Prof ya? Ya, sama untuk ya? Minyak goreng yang terbesar ya, dan yang paling produk besar. Turunan ya. Iya, dan memang dia lebih baik ya daripada biji-bijian lain yang biasanya ditanam di Eropa ya sebenarnya. yang lebih murah ya. Lebih sangat kompetitif. Sangat kompetitif dibandingkan bunga matahari kedelai gitu ya. Kalau Anda masuk supermarket saja, kalau minyak sawit kan murah ya. Ke sekitar 20.000,
Kalau minyak bunga matahari bisa 60.000 ya. Ya. Sangat kompetitif. Nah itu dia. Kita sangat kompetitif. Tapi apa salahnya kita juga sustainable gitu ya. Sehingga sawit kita akan selamanya gitu ya. Ya. Karena kalau tidak sustainable itu akan sulit juga gitu ya. Karena lingkungan ini kan sudah menjadi agama ya kalau di luar negeri ya. Jadi kalau kalau di Indonesia kan ada halal haram gitu ya. Kalau di luar negeri kan nggak ada halal haram ya. Halal haramnya dari ini ya. Dari lingkungan gitu ya. Ini saya ke luar negeri, ini sawit tiba-tiba ada orang hutan yang ada foto orang hutan di atas sawit, itu kan tidak bagus ya. Iya, iya. Jadi kita harus memastikan dan memahami juga ya. Kita jangan menyalahkan konsumen ya. Ini konsumen EU itu gitu ya. Tidak bisa. Sama juga konsumen EU tidak menyalahkan Indonesia karena Indonesia ingin halal haram ya. Ya, kita perlu beradaptasi dengan demand. Ya. Okay. Kita tidak melihat KFC jualan yang haram di sini kan. Itu juga. Kita mengekspor ke EU ya beradaptasi dan kita bisa gitu ya. Kita bisa dan bisa dan kompetitif ya. Dibandingkan Brasil dan negara Afrika ya. Kita jauh lebih kompetitif, jauh lebih maju ya. Dan saya punya riset yang mengatakan bahwa green behavior dari konsumen itu membantu juga memperbaiki sustainability sawit kita. Ya. Sebagian sudah menyesuaikan nih Mbak. Sebagian tadi ya kita progressing, kita ada yang ber-RSPO ya, yang bersertifikat internasional. Karena memang konsumen EU minta. Dan sekarang konsumen Cina juga minta bersertifikat, konsumen Jepang ya. Karena Cina dia jadi intermediate good, dia juga mau ekspor ke Europe juga. Iya. Kalau dari Indonesianya nggak karuan, nanti ekspor Cina, hilirisasi di Cina. Itu juga masalah kan. Nah itu yang harus kita lakukan bahwa kita bisa kompetitif di sustainability. Nah, pertanyaan terakhir nih Prof. Pengelolaan hutan secara keseluruhan, kalau kita lihat hubungannya dengan, kan kita Presiden menyatakan di Aswacita untuk salah satunya ketahanan pangan ya, selain ketahanan energi. Bagaimana kita menyeimbangkan pengelolaan hutan dan target zero deforestasi di tahun 2030 dengan kita kan juga butuh ketahanan pangan ya. Betul. Pertama, hutan itu sumber pangan juga ya. Betul, agroforestry ya. Enggak, hutannya sendiri di samping agroforestry ya. Saya kalau ke hutan ada rusa yang bisa diburu ya, ada fruit ya, ada vegetables ya. Itu kan, jadi di dunia ini Mbak, sekitar 1 miliar orang di dunia, pangannya itu disuplai dari hutan gitu ya. Jadi hutan itu juga sumber pangan ya. Jadi kalau zaman perang ya, kenapa zaman orang ke hutan ya. Karena begitu ke hutan dia bisa makan kan gitu ya. Nggak pernah ke kebun ya, kebun susah di hutan. Pertama itu ya. Hutan itu sumber pangan, itu jangan dilupakan ya. Di samping laut tentunya. Kedua, untuk hutan yang memang dicadangkan untuk konversi. Ya oke gitu ya. Kita kan kesepakatan nasional sekarang itu 11 juta hektar hutan. Emang dicadangkan untuk pangan, untuk energi, untuk infrastruktur. Ya oke lah itu dikonversi ya. Jadi yang namanya hutan produksi konversi gitu. Tapi jangan mengkonversi taman nasional dong kan gitu ya. Itu harta kita gitu ya. Itu boleh. Mungkin dipilih kondisi hutan yang udah nggak baik untuk pangan mungkin ya. Walaupun itu udah hutan produksi konversi, mbok yao ya. Pilih yang di Kalimantan, di Sumatera memang nggak ada stok kayunya gitu ya. Nah itu ada gitu ya. Ada kita sekitar 3-4 juta itu yang bisa untuk lahan pangan ya. Untuk padi lah, untuk tebu lah, sugarcane ya. Tapi ya Merauke kita kadang-kadang berdebat ya. Karena di Merauke walaupun itu hutan produksi konversi masih lumayan bagus hutannya. Sayang hutannya gitu ya. Sayang hutannya karena tadi hutan juga cadangan pangan ya. Saya beberapa kali ke Papua,
ke ke Manokwari, ke Kaimana ya. Kalau masyarakat sana cari pakan ya di hutan gitu ya. Di hutan nggak nanam kan, mereka mengambil gitu ya. Jadi jangan pernah dilupakan hutan itu juga cadangan pangan ya. Dan di Mekong ya, di Asia Tenggara, di Kongo itu cadangan pangan, di Amazon itu juga cadangan pangan gitu ya. Jadi jangan begitu cadangan pangan, ini hutan harus ditebang diganti beras gitu ya. Sagu gitu ya, sagu juga hidup di hutan ya. Kenapa tidak Singkong kita? juga bisa ya. Kenapa? Singkong bisa nggak? Di antara pepohonan. Di antara pepohonan ditanam singkong ya. Tadi ada agroforestry, iya. Jadi memang kalau sudah tutupan hutannya berkurang, ya di-maintain hutan pohon-pohonnya di-maintain, di sela-selanya bisa ditanam jagung kayak gitu-gitu ya, nanas gitu ya. Itu perlu kombinasi-kombinasi yang apik, sehingga secara ekosistem pohonnya terpelihara, di sela-selanya ada food, ada manfaat tambahan. Ada manfaat tambahan buat masyarakat. Sebenarnya itu prinsip social forestry gitu ya. Social forestry yang 11 juta hektar, itu hutannya di-maintain karena itu kawasan hutan, tapi juga perlu ditambah dengan tanaman kehidupan termasuk pertanian. Itu tapi intinya pohonnya itu di-maintain ya. Jangan dihabisin semua. Nah, itu bukan agroforestry. Memang butuh ini ya, sosialisasi lah, karena mungkin tidak semua masyarakat yang hidup di dekat kawasan hutan memahami atau mau. Jadi ada law enforcement dan ada sosialisasi atau memberi pemahaman. Menurut saya kadang-kadang perlu eksperimentasi ya, perlu dicoba ya. Misalkan food estate ya, buat jangan 2 juta, buat 2.000 dulu gitu ya. Jadi 2.000 karena hektar. Targetnya mau cepat, Prof. Karena ilmu, kalau menurut Ibnu Sina, ilmu yang hebat itu kan ada di lapangan ya. Dicoba gitu ya, dicoba sukses gak gitu ya. Bagaimana kita 2 juta kalau 2.000 aja gagal gitu ya. Karena banyak pengetahuan itu ada di sana gitu ya. In situ, di situ ya. Di Papua pasti lahannya beda dengan di Sumatera, ya coba lah. 2.000 di sini, 3.000 di sana, 1.000 di sini, dicoba gitu ya. Sehingga setiap kabupaten bisa bereksperimentasi sambil belajar kan. Eksperimen dan experience itu penting gitu ya. Dan itu tidak bisa di Jakarta kan. Di Jakarta kan bisa buat peta-peta aja. Tapi eksperimen dengan experience yang di lokal itu perlu melibatkan pemerintah daerah gitu ya. Masyarakat, akademisi, LSM ya. Ya bolehlah 1.000 hektar ya. Kenapa kita nggak coba 1.000 hektar ya? Dan kalau di Merauke sukses ya, yang dari di Sabang bisa niru gitu ya. Yang di Kalimantan sukses, yang di sini bisa niru kan. Kita sama Indonesia ini, buat eksperimen di berbagai tempat yang kecil-kecil. Dan jenis local food juga bisa beda-beda. Exactly. Local food itu yang penting kan tidak semua orang Papua senang makan beras kan gitu. Dan jangan lupa juga blue economy kita ya. Karena kan kita sekarang fokus di impor sapi, fokus di menanam beras ya, padi gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita punya sumber protein juga dari misalnya kacang-kacangan di dalam hutan bisa, atau sumber protein dari laut. Nah, ini sebenarnya Sobat Green adalah saat yang sangat menarik sekali buat Indonesia karena kita punya target baru ya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 8%, dan tentu ini harus disertai penciptaan lapangan kerja dan investasi untuk membantu perekonomian itu bisa tumbuh cepat. Nah, beberapa produksi utama Indonesia termasuk sawit ini memang harus kita kembangkan, tapi di saat yang bersamaan karena kita punya target deforestasi net zero di tahun 2030, tentu dua target ini perlu diseimbangkan sambil juga kita tetap menyediakan tadi ketahanan pangan dengan berbagai lahan yang ada di Indonesia. Hari ini kita belajar dari Prof. Heri bahwa Indonesia sebenarnya deforestasinya udah cukup baik, disertai peningkatan produktivitas. Jadi kita sudah berada di area yang cukup untuk perubahan iklim itu cukup positif dibandingkan dengan Brazil atau Malaysia sekalipun. Indonesia jauh lebih baik dan tentu akan bisa lebih baik lagi mudah-mudahan di periode ini. Mungkin sebelum kita akhiri, Prof ada statement terakhir buat Sobat Green. Ya, ada 3. Satu ini Pak Prabowo bisa menjadi tokoh gitu ya,
dengan tokoh dunia menjadi contoh yang luar biasa dengan memastikan tahun 2030 kita zeroing deforestasi kita gitu ya. Itu bisa sebagaimana itu dilakukan Jokowi, SBY, Megawati, Habibie gitu ya. Yang semua bisa menurunkan angka deforestasi gitu ya. Dan deforestasi itu memerangi itu amanat konstitusi tadi ya. Pasal 33 ayat 4. Kemudian yang EUDR itu lihat cut off year-nya 2020. Jadi sawit kita yang terkait dengan deforestasi di 2020 pasca 2020, 2021, 2022 itu hanya sedikit. Itu hanya 1-2%. Jadi sebagian besar bebas deforestasi menurut EUDR gitu. Jadi menurut saya lumayan gitu ya. Kemudian kita harus membela sawit kita karena sawit tadi banyak menyerap tenaga kerja, banyak menghasilkan duit. Bapak-bapak dari mahasiswa saya itu banyak petani sawit ya gitu ya. Kalau sawit mati nanti banyak yang drop out itu dari kampus-kampus. Jadi kita harus bela sawit dengan cara yang benar, Mbak. Jangan dibilang sawit tanaman hutan itu salah gitu ya. Karena banyak sawit yang benar kita ya. Jangan membela sawit dengan cara yang salah. Karena cara yang salah itu pertama secara sains salah, secara undang-undang salah, secara internasional juga salah gitu ya. FAO kalau melihat ensiklopedia Britannica bahwa yang namanya pohon itu selalu ada wood, ada kayunya gitu. Jadi tolong mungkin kawan-kawan mari kita membela sawit yang secara benar. benar. Dan itu bisa gitu ya. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo bisa menjadi legend lah ya di dalam zeroing deforestasi Indonesia, menjadi contoh buat Brasil, Malaysia dan Kongo gitu ya. Sobat Green, terima kasih udah stay tune di Green Talks episode kali ini yang sangat menarik mengenai sawit berkelanjutan bersama Prof. Heri Purnomo. Jangan lupa saksikan dan tunggu episode berikutnya di 2 minggu lagi di YouTube dan Spotify Kata Data Indonesia. Green Talks, walk the climate talks.